Saudara yang terkasih, senang sekali kita bisa berjumpa di GKM Menyapa. Sejak kecil kita terbiasa untuk mendapatkan sesuatu atau mengumpulkan sesuatu. I'm getting something is better. I'm happy if I getting something. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dapatkan sesuatu itu senang sekali. Saya memperhatikan tingkah laku ponakan-ponakan saya di rumah. Mereka senang sekali mendapatkan sesuatu. Pada waktu mereka bermain, mereka bisa bermain dengan senang, dengan gembira. Tetapi beberapa menit kemudian, maka akan ada suara, ini Eci punya, ini Emi punya. Mereka mengklaim dengan nama mereka masing-masing bahwa itu milik mereka. Bapak Ibu Saudara, yang namanya ingin mendapatkan sesuatu tidak perlu diajarkan. Sejak kecil kita terbiasa untuk mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, itu adalah bagian dari sifat dasar manusia yang berdosa. Ketika kita pengen untuk ada terus memiliki sesuatu terus menerus, itu adalah sifat yang serakah. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penulis kitab Ibrani ini mengingatkan tentang jangan menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Bapak Ibu Saudara, cukupkan diri dengan apa yang ada, itu berarti kita merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Ketika kita berfokus pada apa yang kita tidak punya, maka kita akan menjadi gelisah dan kurang bersyukur. Tetapi kalau kita berfokus pada apa yang sudah kita punya, maka kita akan lebih banyak bersyukur. Bapak Ibu Saudara, ada kisah 3 orang pengembara. Mereka bersama-sama di dalam satu tempat di gua dari sebuah perjalanan. Karena badai besar, mereka kemudian masuk ke dalam gua itu. Bapak Ibu, ketika bangun pagi, keesokan harinya mereka terkejut. Karena di dalam gua itu ada 2 kerangka manusia dan ada 1 buah peti di depan kerangka itu. Mereka langsung berpikir bahwa ini pasti terjadi sesuatu sampai kemudian kedua orang ini mati. Pasti peti kayu ini ada harta benda, ada sesuatu yang berharga. Dan betul, mereka membawa peti kayu itu keluar dari gua itu, dan mereka sangat terkejut karena penuh dengan harta karun, banyak sekali barang-barang yang berharga. Setelah itu mereka kemudian langsung bersorak-sorai, bergembira, wah, kita menemukan harta karun. Bapak Ibu, mereka kemudian berpikir untuk kembali ke kota. Tetapi di dalam perjalanan pulang, mereka kemudian berpikir, wah, kalau kembali ke kota akan banyak orang tahu, dan harta ini akan menjadi milik bersama orang-orang kota dan kita kebagiannya sedikit. Lantas mereka kemudian berpikir, oke, kita berhenti di tengah jalan. Kita berpikir dulu. Yang satu kemudian mereka meminta supaya pergi ke tempat di desa terdekat untuk mengambil makan. Karena mereka pada waktu itu sudah dalam kondisi yang lapar. Bapak Ibu Saudara, pada waktu temannya mau pulang setelah membeli makanan, kedua orang ini sudah berencana untuk membunuh. Mereka kemudian mengambil kayu dan juga beberapa alat untuk memukul orang ini sampai mati. Bapak Ibu Saudara, dan terjadilah mereka membunuh satu teman supaya apa? Supaya 2 orang ini dapat kebagian harta yang lebih banyak. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka duduk diam setelah temannya mati, mereka kelaparan dan makin lapar. Dan mereka berpikir, ayo kita makan dulu sebelum kita berpikir bagaimana membagikan harta benda ini. Dan mereka memakan makanan yang dibawakan oleh temannya. Pada saat itu juga mereka langsung jatuh sakit. Mereka kemudian meninggal. Rupanya temannya juga yang satu sudah berencana untuk membunuh kedua temannya. Jadi karena keserakahan ketiga orang ini meninggal tanpa memiliki apa-apa. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk cukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan menjadi hamba uang. Uang bukanlah yang jahat, tetapi cinta uang itulah akar kejahatan. Paulus mengingatkan kepada anaknya Timotius untuk apa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada, dengan apa? Ya, asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah itu.
Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang akan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang apa artinya merasa puas. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus sudah menunjukkan bagaimana Dia menyertai kita. Bagian firman Tuhan di bagian terakhir dari Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Itu janji Allah kepada kita. Janji Allah yang pasti bahwa Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Bukankah itu juga yang telah dilakukan Yesus? Dia telah menyelesaikan itu satu kali untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Bapak Ibu, yakinlah hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya bahkan mau mati buat kita, apalagi untuk kehidupan kita, maka Dia akan memelihara dan Dia akan menepati janjinya untuk kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.